Demikian pula ketika dalam keadaan jaga, bukan mimpi, dalam keadaan jaga, Rasulullah SAW duduk di salah satu sumur-sumur kaum Ansar di kebunnya. Dan jangan dibayangkan sumur itu seperti sumur kita yang kecil dan panjang ke bawah, begitu, tidak. Tetapi seperti tempat air atau seperti sumber air, begitu saja. Rasulullah duduk dan memasukkan kedua kakinya ke dalam air. Kemudian ada seorang sahabat yang berkata, kali ini aku akan menjadi bawwabu Rasulillah, aku akan menjadi penjaga pintu Rasulullah SAW. Dia berjaga di dinding kebun. Setiap ada orang yang datang mau masuk, dia mengatakan, ya Rasulullah, ada si fulan minta izin masuk. Yang pertama datang Abu Bakar. Ya Rasulullah, Abu Bakar minta izin untuk masuk. Idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan dia masuk dan beritakan dengan surga. Maka dikatakan, silakan masuk. Rasulullah SAW memberitakan berita gembira kepadamu dengan surga. Silakan. Yang kedua, Umar Ibn Khattab. Ya Rasulullah, Umar minta izin. Idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan dia dan beritakan dengan surga. Masuk Umar. Rasulullah SAW, Abu Bakar di kanannya duduk, kemudian Umar duduk di kirinya, dan semua memasukkan kakinya ke dalam air. Utsman, kemudian datang Utsman dan berkata, minta izin untuk masuk. Ya Rasulullah, Utsman bin Affan minta izin untuk masuk. Qala idzan lahu wa basyirhu bil jannah ma fitnatin asabahu, atau kama qala sallallahu. Sampaikan kepadanya, izinkan dia masuk dan sampaikan kepadanya berita gembira dengan surga setelah fitnah yang menimpanya. Demikian disebutkan oleh Nabi, dengan fitnah yang telah menimpanya. Maka datang Utsman duduk di seberang dari sumur menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai penjaga pintu tadi berkata radhiyallahu taala anhu, semoga saudaraku datang, semoga saudaraku datang, semoga saudaraku datang. Mengapa? Mengharapkan kalau saudaranya datang, ya Rasulullah, si fulan minta izin untuk masuk. Idzan lahu wa basyirhu bil jannah, beritakan dengan surga. Tetapi qaddar Allah yang disebutkan 3 orang saja, Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Kata para ulama, kalau aku memahaminya, salah satu dari ulama, kalau aku memahaminya, tempat duduk mereka itu adalah kuburannya. Rasulullah SAW kuburannya berdampingan dengan Abu Bakar wa Umar, sedangkan Utsman di Baqi', terpisah, tidak duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang dikenal bagaimana malaikat malu kepadanya. Ketika Rasulullah SAW sedang santai di rumahnya, tersingkap dalam riwayat betisnya, dalam riwayat pahanya, wallahu taala alam. Datang Abu Bakar, beliau masih tetap dalam posisinya. Datang Umar, dia masih tetap dalam posisinya. Begitu datang Utsman, beliau memperbaiki duduknya, memperbaiki pakaiannya. Kemudian ahlan wa sahlan, persilakan Utsman untuk masuk. Aisyah radhiyallahu taala anha memperhatikan keadaan tersebut. Ya Rasulullah, tadi ketika Umar masuk, ketika Abu Bakar masuk, engkau masih tetap dalam posisimu. Tetapi ketika Utsman, engkau memperbaiki dudukmu dan memperbaiki pakaianmu. Dia jawab, afala astahyi mimman istaha minhul malaikah? Apakah aku tidak malu kepada seorang yang malaikat pun malu kepadanya? Ini Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk keutamaan Utsman ibn Affan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata dalam satu musim paceklik, kekurangan sandang dan pangan, man yashtari bi'r ma'unah atau bi'r rumah yaj'alu fiha dalwuhu ma'a jala'il muslimin
bi khairin lahu minha fil jannah, niscaya akan diberikan yang lebih baik daripadanya dalam jannah. Maka Utsman membeli sumur tersebut, karena sumur itu dikuasai oleh mereka yang tidak memberikan kepada kaum muslimin, tidak boleh mengambilnya kecuali dengan dibayar. Maka dibeli oleh Utsman sumurnya dan dijadikan sumur muslimin dan dipakai oleh kaum muslimin terus, dikatakan wallahu ta'ala alam sampai hari ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fashtarahu fakhutta bihadzal wa'd, beliaulah yang membelinya, maka beliau yang mendapatkan janji, berita gembira dari Rasulullah SAW. Bimana? Bil jannah. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah berkata dalam satu peperangan, man jahaza jaisal usra falahul jannah, siapa yang memberikan perbekalan, persiapan untuk pasukan yang miskin, maka baginya surga. Maka Utsman juga yang memberikan separuh pasukan, dibiayai oleh Utsman seluruhnya radhiyallahu taala anhu. Fayastahiqu hadzal wa'd, maka tentunya beliau pun mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi jaisil usrati qala, dan tentang tentara yang miskin Rasulullah SAW berkata, man yujahhizul jais, siapa yang jahaza jaisal usrah, siapa yang memberikan perbekalan dan persiapan kebutuhan-kebutuhan mereka, tentara-tentara yang miskin, maka dia akan mendapatkan jannah. Fajahaza Utsman, maka ternyata Utsman pula yang jahaza nisfal jais, setengah pasukan. Wa qadima adh-dhahab wa qaddama adh-dhahaba wal fiddah, dia berikan emas dan perak dan seluruh yang dia punya. Sampai Rasulullah SAW bersabda, ma darra Utsman ma amila ba'dal yawm, sungguh Utsman tidak akan terkena madarat dengan apa yang dia keluarkan hari ini. Setelah ini dia tidak akan mendapatkan madarat. Saya ulangi lafaz hadisnya, madarra Utsman ma amila ba'dal yawm, sungguh enggak akan membuat madarat bagi Utsman apa yang telah dia kerjakan hari ini setelah hari ini. Artinya setelah hari ini tidak akan ada lagi madarat atasnya karena apa yang diamalkannya, apa yang diperbuatnya. Ikhwani fillah azakumullah, bagaimana tidak? Hadis lain tentang masalah ini berbunyi, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Man jahaza ghaziyan faqad ghaza, siapa yang mempersiapkan seorang yang mau berperang, berjihad fisabilillah, maka dia sama dengan berperang, berjihad fisabilillah. Satu orang. Kamu butuh apanya? Nih pakaian besinya, nih pedangnya, nih kudanya, nih perbekalannya, berangkat. Ini jahaza ghaziyan. Kata Nabi, man jahaza ghaziyan faqad ghaza, siapa yang mempersiapkan orang yang berperang, maka dia seperti berperang. Bagaimana kalau dua? Seperti dua orang berjihad, pahalanya semua untuk Utsman. Bagaimana kalau tiga? Maka 3 kali jihad fisabilillah. Bagaimana kalau 4? Yang 4 kali lipat. Sedangkan Utsman jahaza nisfal jaish, beliau memberikan perbekalan untuk separuh pasukan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sungguh jangan lancang berbicara tentang Utsman. Man ant, siapa kamu berbicara tentang Utsman? Wahai kaum muslimin, beliau adalah Khalifatul Rashid yang paling utama setelah Abu Bakar wa Umar. Beliau Khalifatul Rashid yang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Rasulullah SAW membawa labinah seperti batu bata dari tanah liat tapi lebih besar, diletakkan di tempat pertama. Kemudian berkata, ya Abu Bakar, letakkan di sini. Setelah itu, ya Umar, letakkan di sini. Kemudian ya Utsman, letakkan di sini. Kemudian mengatakan, ha hulai khulafa,
ba'di. Mereka ini khalifah-khalifah setelahku. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang menunjukkan Rasulullah SAW menyatakan mereka dengan pasti bahwa mereka lah khulafa ar-rasyidin. Dan sudah pernah kita baca hadis yang berkata bahwa khulafa ar-rasyidun 30 sana. Khulafa ar-rasyidin 30 tahun. Silakan hitung. Siapa 30 tahun? 4 khulafa. Kalaupun mau ditambah beberapa bulan, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Ini saja, pas 30 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, kemudian Ali bin Abi Thalib sisanya, dan 6 bulan Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu. Maka mereka dengan pasti, dengan ijma' kesepakatan seluruh kaum muslimin bahwa mereka lah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Khonifidina azakumullah. Qala, di antara keutamaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, wa kadzalika min fadailihi anna ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengadakan sulhul Hudaybiyah, perdamaian, maaf, bukan perdamaian, perjanjian. Tidak ada damai dengan orang kafir. Perjanjian untuk gencatan senjata. Ibta'athahu ila Quraisy, diutus Utsman ke Quraisy, liyahda fitnatahum, untuk meredakan fitnah, dijadikan sebagai utusan mewakili kaum muslimin Utsman ibn Affan. Li'annahu kana lahu jahun aktsar min ghairihi, karena Utsman memiliki kedudukan di mata Quraisy lebih daripada yang lainnya, maka berangkatlah Utsman. Wada'a da'i ila al-bai'ah tahta syajarah fil Hudaybiyah. Ternyata ada berita-berita yang enggak enak. Katanya Utsman dibunuh, katanya Utsman begini, katanya begitu. Dizalimi di sana atau dibunuh. Maka ada yang mengatakan kita baiat, sumpah setia untuk membela Utsman. Maka Rasulullah SAW mengajak mereka untuk berbaiat tahta syajarah yang dijuluki dengan bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan adalah baiat di bawah pohon yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fatah dengan kalimat laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha pada mereka-mereka yang berbaiat di bawah pohon. Itu bai'atur ridwan. Sampai orang terakhir Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan berkata, "Hadza li Utsman." Ini untuk Utsman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti di sini keutamaan Utsman satu, seluruhnya dengan Rasulullah SAW bersumpah setia untuk membela Utsman. Itu keutamaan pertama. Yang kedua, dalam keadaan mereka atau dalam keadaan Utsman diwakili oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sungguh sangat picik sekali, sangat bodoh sekali ucapan orang-orang Syiah wal mutasyayyi'in yang katanya untuk melecehkan Utsman itu enggak ikut bai'atur ridwan, sehingga enggak mendapatkan ayat laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Yang laqad radiyallahu, yang Allah ridhoi itu yang berbaiat, Utsman enggak berbaiat. Ini kebodohan. Lebih bodoh lagi kaum muslimin yang percaya dengan mereka. Apa betul katanya Utsman enggak ikut baiat dalam bai'atur ridwan? Bodoh banget orang ini. Terus kenapa? Kalau enggak ikut baiat berarti enggak mendapat keridhaan. Itu kebodohanmu. Siapa yang ngomong padamu begitu? Si fulan itu mutasyayyi', Syiah itu. Naam, Utsman enggak ikut berbaiat, tetapi baiat itu diadakan untuk membela Utsman bin Affan. Justru lebih tinggi karena semua berbaiat karena membela Utsman bin Affan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Apa tidak tahu dia? Atau pura-pura tidak tahu bahwa Rasulullah SAW mewakilkan tangan Utsman dengan tangannya sendiri. Ayyuhuma afdal, yaduhu aw yadu Rasulillah? Tangan beliau sendiri atau tangan Rasulullah? Tangan Rasulullah lebih afdal. Artinya justru lebih hebat. Utsman diwakili oleh Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri. Hadza li Utsman. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Maka Utsman mendapatkan keutamaan bai'atur ridwan yang lebih hebat karena tangannya diwakili tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sejenis dengan itu, ketika dikatakan pula oleh mereka, Utsman kan enggak ikut perang dalam perang Badr. Ini fitnah berikutnya. Terus kenapa? Kalau enggak, berarti enggak mendapatkan keutamaan perang Badr. Rasulullah SAW dalam jihad, dalam perjalanan menyatakan, Inna fil Madinah, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kita menuruni lembah, menaiki bukit dan berjihad fisabilillah kecuali mereka mendapatkan pahalanya sama seperti kita. Ditanya, ya Rasulullah, wahum bil Madinah, padahal mereka bil Madinah. Naam, habasahumul udhru. Iya, karena terhalang oleh udhur. Baik Utsman, udhurnya dari Rasulullah sendiri. Ya Utsman, engkau jaga istrimu yang sakit. Istrinya adalah anak Rasulullah SAW dan bukan sakit ringan, meninggal dalam sakitnya itu. Bukan sakit ringan, sakit yang membawa kematiannya. Istrinya adalah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terkena hadis tadi, tidaklah kita menuruni lembah, menaiki bukit kecuali mereka mendapatkan pahalanya. Para sahabat heran, ya Rasulullah, wahum bil Madinah, padahal mereka di Madinah nggak ikut bersama kita. Iya, habasahumul udhru, terhalang oleh udhur. Maka Utsman mendapatkan keutamaan perang Badar sebagaimana yang lainnya karena Rasulullah SAW yang menyuruhnya untuk tidak berangkat. Baik, apalagi syubhat mereka tentang Utsman? Alhamdulillah terbantah semuanya, termasuk syubhat para Khawarij. Syubhat para Khawarij itu dimulai oleh tokoh mereka Said Qutb dan lain-lainnya yang menyatakan Utsman terbawa oleh sukunya untuk begini dan begitu, sehingga kata Said Qutb di dalam Keadilan Sosial dalam Islam, dalam bukunya, menyatakan bahwasanya pemberontak Khawarij itu lebih dekat pada Islam daripada sikap Utsman. Itu tersebut dalam buku itu. Wa hadza kadzibun wa iftira, ini kedustaan. Jelas Utsman sikapnya lebih mulia dan lebih utama daripada Khawarij. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa engkau hendaklah begini, engkau hendaklah begitu. Kita kehabisan waktu. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya billahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.